بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل في نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أربعة أشياء: الأول الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita sambung kajian kita. Daripada pembacaan materinya adalah kajian kitab fikih. Kita berada di bab yang akan menerangkan tentang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Kita sudah dengarkan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kewajiban-kewajiban wudu. Juga sudah kita dengarkan apa saja yang disunnahkan di dalam ibadah wudu, yang dimakruhkan juga sudah kita dengarkan. Malam hari ini insyaallah akan kita dengarkan yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ini ada 4. Yang batalkan wudu kita cuman 4. Selain 4 ini berarti tidak membatalkan wudu. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad-duburi. Keluar sesuatu dari ahadis sabilain, dari dua
jalur, al-qubul awid dubur, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Qubul kemaluan depan, ad-dubur kemaluan belakang. Sekali lagi, kita ini kalau di kajian ilmu kita perjelas ucapannya, kalimatnya, tidak katik malu-malu kalau lagi nuntut ilmu agama. Jadi yang membatalkan wudu keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Apa kata ulama yang betul? Baik yang keluar tadi angin atau air atau kotoran manusia, atau yang keluar tadi sesuatu yang aneh, misalkan ulama umpamakan keluar kayu, keluar emas, misalkan ini beruntung berarti. Misalkan yang keluar emas, yang keluar perak, logam. Jadi apapun patokannya, apapun yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka membatalkan wudu. Keluarnya tadi sesuatu yang biasa keluar dari situ atau yang tidak biasa, kering atau basah, basah. Keluarnya misalkan keluar kayu tadi atau emas, logam, kering, tidak hati basahnya sama sekali, batal tak wudunya? Batal. Wudunya tetap batal. Walaupun yang keluar tadi kering. Masalah najis atau tidak najis itu lain lagi. Kalau yang keluar dari depan atau belakang sesuatu yang keringnya, nanti becek-beceknya sama sekali, berarti suci, tidak najis. Keluar emas batangan kering, berarti tidak ada najis, masih suci. Cuman wudu batal. Wudu tetap batal. Darah keluar, batal wudu. Jadi patokannya pokoknya semua yang keluar dari depan atau belakang membatalkan wudu. Titik, udah itu patokannya. Pokoknya apa yang keluar dari depan dan belakang maka wudu orang tadi batal. Kecuali satu yang tidak membatalkan wudu, yaitu al-mani, sperma. Sperma tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Makanya tidak batalkan wudu, memang kata ulama tidak membatalkan wudu. Kenapa sperma tidak membatalkan wudu? Karena keluarnya sperma mewajibkan yang lebih dari wudu. Kalau wudu kita cuman kalau yang keluar selain sperma kita cuman wajib wudu. Wudu itu berarti cuman ngebasuh beberapa anggota. Kalau sperma wajib dibasuh seluruh badan. Itu, ya. Jadi semua yang keluar dari bagian depan, kemaluan depan atau kemaluan belakang membatalkan wudu, walaupun yang keluar tadi sesuatu yang tidak pernah terjadi atau jarang yang terjadi, tapi keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang berarti membatalkan wudu, kecuali sperma. Itu sperma dikecualikan sama ulama. Kenapa sperma tidak membatalkan wudu? Karena alasannya kata ulama, sperma mewajibkan yang lebih dari wudu, yaitu mandi wajib. Kemudian jelas itu sampai situ insya Allah. Sekarang kata ulama,
ada pembahasan terkait dengan ini, yaitu pembahasan pertama, idza kana al-makanul asliyu munsaddan. Sekarang misalkan ada orang yang lahir bagian tadi kemaluan depan atau belakang ketutup. Misalkan, naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi, keluarga kita dilindungi dari keadaan seperti ini. Lahir kemaluan depannya tersumbat, dak kati lubangnya. Kemaluan belakang juga tersumbat, dak kati lu. Berarti ini anak harus dibuat lubang untuk mengeluarkan kotoran. Bagaimana hukumnya? Nah, ini sekali lagi untuk orang yang memang bawaan aslinya dari lahir tidak ada lubang belakang, tidak ada lubang depan. Ya, ini pembahasan pertama ini yang aslinya memang dak kati lubang. Kemudian dibukalah sama dokter, dibuat lubang buatan sama dokter. Dimanapun lubang tadi terbuka, yang dibuka oleh dokter, naqadha al-khariju min hadhihi thubbah wa min ghairiha. Maka yang keluar dari lubang buatan tadi membatalkan wudu. Jadi sekali lagi, kita pelan-pelan deh. Ini untuk orang yang memang lahir lubang bagian depan dan belakang kesumbat, ketutup. Dokter akhirnya mau tidak mau harus buat lubang. Dimanapun dokter ini buat lubang untuk keluarnya kotoran dari tubuh itu anak sampai besar, misalkan sampai dia mukallaf, maka membatalkan wudhu. Misalkan dokter tadi buka lubangnya di perut, misalkan ya, berarti dia kalau buang kotoran dari perut, batal enggak wudhunya? Batal. Oh, dokter tadi buka lubangnya misalkan di kaki atau di paha, batal enggak wudhunya kalau keluar dari lubang tadi kotoran? Batal. Dimanapun lubang yang dibuka sama dokter, atau misalkan, ini misalkan, sama dokter dibuka atau disalurkan kotorannya tadi di lubang yang sudah ada, tapi bukan lubang depan, bagian kemaluan depan atau kemaluan belakang. Misalkan ini dari kuping, atau dari hidung, misalkan. Ini dibahas sama ulama kita. Jadi situasi apapun yang dialami oleh umat manusia, insya Allah semuanya yakinilah ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, misalkan ini anak tadi lahir kemaluan depannya kesumbat, ketutup, dak kati lubang, yang belakang juga ketutup, dak kati lubang. Akhirnya sama dokter dibuka lubang, atau dokter tidak buka lubang baru, cuma nyalurkan ke lubang yang sudah ada, seperti hidung atau telinga atau mulut, bisa. Pokoknya lubang yang udah ada. Lubang manusia kan udah ada hidung, telinga, mulut. Keluar dari itu, batal. Walaupun keluar dari lubang yang sudah ada, atau lubang yang baru dibuat sama dokter, jadi di lubang manapun, kotoran tadi keluar, dengan catatan yang asli punyanya ketutup. Dari lahir memang bagian depan atau belakangnya kesumbat ke atik lubangnya. Maka dimanapun kotorannya keluar dari anggota tubuhnya, baik dari lubang yang sudah ada atau dokter buat lubang baru, maka wudhunya batal. Ini kalau bagian depan dan belakangnya memang aslinya kesumbat, sudah bawaannya udah ketutup. Kemudian
Yang kedua, kalau misalkan ketutupnya tadi karena penyakit, bukan dari lahir. Ya biasa normal, cuman akhirnya kena penyakit. Nauzubillah, mudah-mudahan kita juga dan keluarga dijaga sama Allah dari penyakit-penyakit seperti itu. Mau tidak mau, lubang depan dan belakang harus ditutup misalkan, atau lubang belakang baik ditutup. Jadi dia kalau BAB, ya buang air besar harus dari lubang lain, ya, tapi bukan dari bawaan lahir ini. Kalau dia kena penyakit, jadi mau tidak mau bagian belakang atau bagian depan lubangnya harus ditutup. Tapi tetap harus dibuka lubang baru untuk mengeluarkan kotoran, air kencing atau air besar, kan begitu. Nah, batal enggak lubang baru yang dibuka ini? Ulama mengatakan kalau misalkan ini lubang baru yang dibuka sama dokter karena salah satu lubang tadi yang bawaan ketutup, ketutup karena penyakit, bukan bawaan asli. Jadi dia kena penyakit, mau tidak mau bagian depan harus ditutup atau belakang yang harus ditutup. Sehingga dokter harus buat lubang tambahan, lubang baru untuk mengeluarkan dari yang ditutup tadi. Kata ulama, dilihat di mana lubangnya dibuka. Kalau lubang baru tadi di bawah pusat ke bawah, maka membatalkan wudhu. Kalau lubang tadi di atas pusat, tidak membatalkan wudhu. Jadi misalkan ada orang sakit mau tidak mau duburnya harus ditutup. Jadi dokter buat lubang baru untuk dia BAB, untuk dia mengeluarkan kotoran. Di mana lubang baru ini? Kalau lubang baru ini yang dibuat sama dokter di bawah pusat, maka membatalkan wudhu. Dia keluari kotoran, batal wudhunya. Karena lubangnya di bawah pusat. Tapi kalau lubangnya tadi sama dokter dibuat di atas pusat, di perut misalkan, berarti tidak membatalkan wudhu. Walaupun mengeluarkan kotoran, tidak membatalkan. Ini jadi dilihat di lubang barunya tadi di bawah pusat atau di pojok pusat. Kalau di bawah pusat batalkan wudhu, kalau di atas pusat tidak membatalkan wudhu. Ini untuk yang lubang aslinya terbuka tapi ada penyakit sehingga harus ditutup. Kalau yang pertama tadi memang bawaannya dari aslinya lubangnya ketutup, maka dokter buat lubang baru, dimanapun lubang baru dibuat sama dokter membatalkan wudhu. Karena apa? Karena dari bawaan asli lahirnya memang lubang aslinya itu sudah ketutup. Kalau gambaran yang kedua tidak, dia lahir normal, cuman ada penyakit sehingga lubang salah satu lubang tempat buang kotoran tadi harus ditutup, maka dilihat di mana lubang barunya dibuka. Kalau di bawah pusat ngebatalkan wudhu, kalau di atas pusat tidak membatalkan wudhu. Itu gambaran yang kedua. Ada gambaran yang ketiga yang terakhir. Gambaran yang ketiga yaitu lubang depan dan belakang terbuka masih. Cuman dia ada kelainan atau ada penyakit sehingga dokter membuat lubang ketiga. Lubang bawaan baik dari depan atau yang belakang masih aktif. Dia kalau buang air kecil dari kemaluan depan, kalau BAB dari kemaluan belakang masih normal. Cuman dokter atau dia ini punya lubang ketiga. Maka lubang ketiga ini, misalkan lubang ketiga ini fungsinya sama dengan lubang belakang. Kadang dia BAB dari lubang belakang, kadang dari lubang yang ketiga.
Apakah membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu yang keluar dari lubang ketiga. Tidak batalkan wudhu. Kenapa tidak batalkan wudhu? Ya karena itu istilahnya mungkin kelainan yang normal, yang asli, bawaan aslinya masih normal, sehat, masih dia buang air kecil dari depan, BAB-nya dari belakang, cuman terkadang dia punya kelainan misalkan, atau lubang tadi dibuat karena ada penyakit sehingga terkadang kotoran keluar dari lubang ketiga. Baik di bawah pusat atau di atas pusat, lubang ketiga tadi apapun yang keluar darinya tidak membatalkan wudhu. Berarti ada 3 gambaran. Gambaran kita ulangi, Gambaran yang pertama, memang bawaan asli dari lahir tidak ada lubang di bagian depan dan bagian belakang, maka dimanapun lubang baru dibuat itu membatalkan wudhu. Dimanapun, baik dibuat lubang baru atau dipakai lubang yang sudah ada, yaitu telinga, hidung, mulut misalkan. Bagian atau contoh yang kedua, lubang aslinya ada, dia normal asalnya, cuman karena ada penyakit akhirnya salah satu lubangnya tidak aktif sehingga dokter harus membuat lubang baru untuk menggantikan lubang yang sudah tidak aktif. Maka dilihat lubang baru ini di mana posisinya. Kalau posisinya di atas pusat tidak membatalkan wudhu, kalau di bawah pusat batalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, lubang bawahannya masih normal, aktif, bagian depan, bagian belakang, cuman karena kelainan atau karena penyakit dia punya lubang ketiga, maka lubang ketiga ini apapun yang keluar darinya tidak membatalkan wudhu. Karena yang asli masih aktif dua-duanya. Ini 3 masalah terkait yang membatalkan wudhu. Jadi keluar sesuatu dari bagian depan atau bagian belakang, apapun yang keluar tadi maka membatalkan wudhu, kecuali al-mani, sperma tidak membatalkan wudhu, karena sperma mewajibkan yang lebih dari wudhu, yaitu mandi wajib. Ini yang pertama, Pak. Bagian dari yang membatalkan wudhu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi. Kemudian yang kedua, zawalul akli, hilang kesadaran. Yang kedua daripada yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran ini bisa jadi karena tidur. Kalau tidur hilang kesadaran, batal wudhu. Wudhunya batal. Kalau ngantuk Ustaz, tidak batal. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Ngantuk itu kata ulama masih dengar omongan yang di samping, masih dengar. Tapi kalau lagi hilang niat, tambah lagi hilang ngorok, itu berarti ngiler, sudah. Wassalam itu sudah wassalam, sudah batal wudhunya. Jadi bagian kedua yang membatalkan wudhu, zawalul akli, hilangnya kesadaran. Hilang kesadaran bisa karena tidur. Hilang kesadaran al-junun, karena gila. Bukan gilo-giloan, memang gilo asli. Ada orang itu kadang, naudzubillah, punya penyakit gilanya itu datang-datangan. Kan ada gitu. Bukan gilo-giloan dibuat-buat. Kalau lagi buntu gila dia, kalau lagi ada duit tak gila, bukan. Memang gila asli, Pak, penyakit. Nah, berarti setiap dia datang penyakit gila tadi, hilang kesadarannya, batal wudhunya. Sadar habis itu dia, 2 jam sadar. Wajib dia wudhu kalau nak sholat. Wudhu inti batal tadi. Kenapa wudhu aku batal? Karena tadi kau datang penyakit gila, hilang kesadaran, membatalkan wudhu.
Termasuk yang menghilangkan kesadaran, igma, pingsan. Pingsan tadi disengaja atau tidak disengaja, tidak disengaja, disengaja maksudnya dibius, bius total, itu kan pingsan. Walaupun bius itu untuk operasi, untuk apa, tetap yang namanya hilang kesadaran membatalkan wudhu. Pingsan, hilang kesadaran. Baik pingsannya tadi tidak sengaja atau disengaja, maka wudhunya batal. Juga termasuk yang menghilangkan kesadaran yaitu adalah as-sukru, mabuk. Mabuk. Mabuknya tadi disengaja atau tidak disengaja. Dia kira itu kopi, diminum sama dia, atau arak, khamr, mabuk. Tidak berdosa memang, karena dia tidak tahu itu khamr. Tidak berdosa, tapi wudhunya batal. Sengaja dia pengen mabuk memang berdosa, haram, wudhunya juga batal. Berarti kalau misalkan ada orang yang minum arak khamr segelas belum mabuk, belum batal wudhu. Biasa mabuk misalkan dia ini. Sebotol air dikitnya, sebotol untuk aku mabuk kata dia. Masih seger dia sebotol. Tidak batal berarti. Tapi haram, kalau sengaja minum khamr itu yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk dosa besar, ada sanksinya 80 kali cambukan. Kalau hukum sanksinya di dalam syariat Islam, wong yang mabuk itu dicambuk 80 kali, paling sedikit itu. Kalau terus-terusan sama hakim bisa ditakzir. Takzir itu paling tinggi takziran dari hakim, ya dibunuh, qatl. Tapi ini kalau diterapkan hukum Islam. Jadi mabuk dia, atau mabuk kadang bukan dari khamar, kadang kan ada orang mabuk dari salah makan, salah minum, mabuk jadi, atau salah minum obat, mabuk. Hilang kesadaran, pokoknya hilang kesadaran, baik tidur atau gila, pingsan, mabuk, apapun yang lain, misalkan ada alasan baru, gambaran baru, orang hilang kesadaran, maka semua itu membatalkan batal wudhu. Untuk sekarang yang bisa kita gambarkan tadi, hilang kesadaran itu tidur, gila, pingsan, atau maka batal wudhunya. Mabuk, sengaja atau tidak sengaja, batal wudhunya. Pingsan, sengaja atau tidak sengaja, batal wudhunya. Gila, lama atau tidak lama gilanya, batal wudhunya. Tidurnya lama atau tidak lama, batal wudhunya. Cuman tidur ini kata ulama ada yang dikecualikan, tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur apa yang tidak membatalkan wudhu? Ada 3 syarat, ada 4 syarat. Tidur tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, tidurnya itu harus posisi duduk yang mantap. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Tidurnya tadi posisinya mantap. Sekiranya bukan ngoling, kalau ngoling sudah, mantap tuh maksudnya duduk. Duduk tegap, sekiranya kemaluan belakangnya, duburnya ketutup. Tidak bisa keluar angin ketika dia sedang tidur. Maka tidurnya tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, an yakuna mu'tadilal khilqah. Wong yang duduk posisinya duduk mantap tadi harus postur tubuhnya itu sedang. Tidak terlalu kurus, juga tidak terlalu gemuk. Kenapa? Karena kata ulama, bagi orang yang terlalu kurus, walaupun posisinya duduknya mantap, itu duburnya tetap terbuka. Atau orang yang terlalu gemuk, obes, walaupun duduknya mantap, pangsila misalkan,
Dia yakin mantap, tetap duburnya itu posisinya terbuka. Itu ulama kita saking detailnya. Nah, jadi untuk orang yang tidurnya tidak batal, pertama posisinya harus mantap, duduknya mantap, dan orang yang tidur tadi bukan yang terlalu kurus dan bukan yang terlalu gemuk, yang sedang-sedang. Maka tidurnya tadi baru tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, an yastayqidha 'ala al-halah allati nama alaih. Dia harus pas bangun posisinya masih sama. Woi, posisi aku tidur, duduk pas bangun lah terjungkel misalkan, ya sudah batal berarti. Batal. Dari dia tidur sampai dia bangun, posisinya masih itulah. Dia posisi awal tidurnya mantap. Dia bukan orang yang terlalu kurus atau yang kegemukan, sedang. Tapi pas bangun posisinya udah nguling, ya sudah batal. Jadi syarat ketiga tidur tidak membatalkan wudu, harus posisi bangun dari tidur seperti posisi dia tidur posisinya duduk, mantap, bangun juga posisinya seperti itu. Nah, berarti baru tidak batal wudunya. Yang terakhir keempat, Allah yukhbirahu maksum aw adlun bin naqdi. Yang keempat, harus tidak ada orang yang jujur di sampingnya mengatakan tadi kau pas tidur kentut, buang angin. Atau tadi kamu pas tidur tanganmu menyentuh kemaluanmu. Jadi yang batal penduduk yang lain. Jadi pas dia bangun, tidurnya mantap, duduk posisi mantap. Orangnya sedang, bukan yang terlalu kurus, bukan yang terlalu gemuk. Kemudian pas dia bangun, posisinya masih seperti posisi dia tidur. Cuman pas dia bangun, kawan di sampingnya, kawannya tadi yang penting ngomongnya jujur. Adal, tidak terkenal suka bohong, misalkan tidak, jujur, ngomongnya baik, ngomongnya soleh, ngomongnya jujur. Ngomong, tadi kamu pas tidur buang angin. Berarti wudhunya walaupun dia duduk tidurnya tadi dalam posisi duduk mantap, orangnya tadi sedang, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Pas bangun, posisinya masih seperti dia tidur pertama kali. Tapi kalau orang di sampingnya mengatakan, tadi kamu pas tidur buang angin, kentut, berarti wudhunya batal. Nah, itu 4 syarat agar wudhu kita tidak batal ketika kita tidur dalam posisi yang mantap. Jadi hal kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilangnya kesadaran. Hilang kesadaran dengan tidur, hilang kesadaran dengan penyakit gila, hilang kesadaran dengan pingsan, hilang kesadaran dengan mabuk. 4 yang menghilangkan kesadaran ini semuanya membatalkan wudhu, kecuali tidur yang posisinya mantap, duduk, orangnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, ketika bangun posisinya masih sama ketika dia memulai tidurnya, dan tidak ada orang jujur di sampingnya yang mengatakan tadi kamu buang angin, baru tidurnya tidak batalkan wudhu. Jelas insyaallah yang kedua ini, zawalul akli. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Bersentuhnya atau saling tersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan, dua-duanya sudah dewasa, dan laki-laki dan perempuan tadi bukan mahram. Tersentuh baik disengaja atau tidak disengaja. Yang menyentuh atau yang disentuh dua-duanya batal. Basyaratai, kulit, berarti kalau selain kulit tidak batal.
Antum misalkan nyentuh rambut istrinya kamu, tidak batal wudunya. Ngapa tidak batal? Karena kami nyentuhnya Habib pakai tangan, kulit. Tapi kan yang dipegang apa? Rambut, bukan kulit. Maka tidak batal dua-duanya. Rambut, gigi, nih ulama mengatakan misalkan apa namanya, naudzubillah, ada tulang yang keluar yang tampak, naudzubillah, misalkan habis kecelakaan atau ada penyakit, tulangnya tampak, metu tulangnya, disentuh tulangnya, tidak batal. Pokoknya kulit ketemu kulit, patokannya itu. Kulit ketemu kulit, baru wudhunya tadi batal. Dua-duanya batal, yang menyentuh atau yang disentuh. Kulit ketemu kulit, maka dua-duanya batal, yang menyentuh atau yang disentuh. Yang menyentuh atau yang disentuh. Nah, mesti yang batal tuh yang menyentuh, dah, yang disentuh juga batal wudhunya. Ya. Jadi siapapun yang menyentuh dan siapapun yang disentuh, maka wudhunya batal kalau yang bersentuhan tadi kulit ketemu kulit. Tanpa ada hail, tanpa ada pembatas. Jadi memang kulit ketemu kulit. Kalau misalkan kulit ketemu kain, baju, antum nyentuh istrinya pakai baju misalkan panjang atau pakai sarung tangan, dipegang tangannya, tidak batal. Karena yang disentuh bukan kulit langsung, tapi sarung tangan. Jadi harus kulit ketemu kulit, baru wudhunya batal. Kulit mana be? Mau kulit telapak tangan, mau kulit di luar telapak tangan, kulit semua, pokoknya kulit ketemu kulit, maka wudhunya batal. Rajulin wa mra'atin, tentu laki dan perempuan. Kalau perempuan nyentuh kulit perempuan, ya tidak batal. Laki-laki nyentuh kulit laki-laki tidak batal. Walaupun misalkan, naudzubillah, ya, laki-laki dan perempuan tadi terkena penyakit kaum Nabi Lut, naudzubillah, LGBT kalau sekarang ini. Artinya ketika si laki ini nyentuh kulit laki kekasihnya, naudzubillah, kata-kata itu beda pantas diomongkan. Cuman misalkan, sekali lagi kita kan lagi bahas ilmu. Jadi anak fakir belak-belakan, tidak kata yang ditahan. Karena ini dibahas tentang ilmu, bukan lagi cerita biasa gitu nih. Nah jadi misalkan si laki ini nyentuh kulit kekasihnya, lelaki, LGBT mereka nih, naudzubillah. LGBT itu dilaknat sama Allah di dalam Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Dia nyentuhnya ada syahwat, atau perempuan nyentuh kekasihnya perempuan, syahwat, ada syahwatnya tuh, tidak batal. Wudhunya tidak batal. Cuma LGBT mana mikir wudhu lagi. Oh tadi aku habis nyentuh ini batal wudhu aku. Nah, tapi ini umpama tidak batal wudhunya. Karena yang membatalkan itu kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan, atau kulit perempuan menyentuh kulit laki-laki. Kalau laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, tidak membatalkan wudhu. Kabiraini, harus dua-duanya tadi sudah dewasa. Dewasa yang dimaksud bukan dewasa yang dimaksud bukan balik. Dewasa yang dimaksud di sini besar, dua-duanya udah besar, sekiranya untuk ukuran orang yang normal itu sudah tertarik belum dengan si perempuan tersebut. Misalkan kita laki-lakinya, ada laki-laki nyentuh perempuan. Untuk ukuran wong yang normal, karena banyak juga wong yang tidak normal sekarang ini. Nafsu sama budak umur 7 tahun, 8 tahun, naudzubillah min dzalik. Ini termasuk kerusakan kerusakan tabiat manusia. Jadi memang kata setan termasuk
tipu daya yang akan setan sesatkan Bani Adam itu fala yughayyirunna khalqallah. Kata setan, iblis, ya Allah akan aku jadikan mereka itu merubah ciptaanmu. Laki itu normalnya syahwatnya ke perempuan. Ini laki ke laki. Itu merubah ciptaan Allah. Gawe setan. Laki itu atau perempuan dan laki-laki normalnya itu ada ketertarikan ketika yang di depannya sudah dewasa. Ini ada bapak-bapak tertariknya dengan anak yang umur 5 tahun, 6 tahun. Banyak Pak kejadian, naudzubillah. Dengar berita kalau tidak percaya. Umur 7 tahun, umur 6 tahun. Bapak-bapak tertarik dengan perempuan anak-anak yang umur 6 7 tahun. Ini gila namanya. Namanya gila, bukan gila yang batalkan wudhu tadi, bukan. Ini gila-gila dari setan. Allah ciptaan Allah ya biasanya tertarik dengan perempuan yang sudah dewasa atau perempuan tertarik dengan laki-laki yang sudah bahkan yang sebaya, kadang kan gitu. Ini tidak sama budak kecil, penyakit. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi yang jadi patokan bukan orang yang sakit tadi, bukan orang yang gila tadi, bukan. Yang jadi patokan dewasa tersebut besar, orang yang normal. Biasanya laki-laki yang normal tertarik belum dengan perempuan ini? Tertarik untuk apa? Tertarik untuk misalkan dijadikan istri. Tertarik laki-laki wanita. Oh, misalkan ini anak belum balik. Perempuan ini misalkan belum balik kok. Belum datang bulan. Umurnya misalkan 12 tahun. Misalkan. Tapi postur tubuhnya Masya Allah sudah umur 17 tahun. Misalkan. Postur tubuhnya sudah seperti anak umur 17-18 tahun. Yang orang dewasa pun tertarik dengan anak yang umur 12 tahun ini. Berarti orang dewasa yang normal berarti wudhunya batal kalau dia nyentuh itu anak perempuan. Sudah kabirah itu sudah besar. Jadi patokan di dalam bab batal wudhu ini besarnya itu bukan dari balik, bukan. Misalkan perempuan tadi sudah balik, udah besar perempuan tadi. Nyentuh laki-laki anak yang masih belum balik. Kan balik itu bisa jadi dengan keluar sperma atau darah, head, atau dengan umur. Budak tadi, lanang tadi umurnya masih 13 tahun. Belum keluar sperma. Artinya belum balik. Tapi badannya besar, kekar misalkan. Sehingga perempuan yang normal itu sudah tertarik dengan laki-laki itu si anak tadi, maka wudhu si perempuan batal. Wudhunya batal. Dengan catatan orang tadi orang yang normal. Sekali lagi, urfan. Jadi normalnya manusia, normalnya laki-laki, normalnya perempuan tertarik belum dengan ini anak? Patokannya bukan anak tadi sudah balik atau belum, patokannya wong normal tertarik belum dengan dia. Tadi kita ulangi, misalkan perempuan tadi umurnya baru 13 tahun, belum haid, belum pernah datang bulan, tapi postur tubuhnya sudah Masya Allah dewasa, sehingga laki-laki yang normal tertarik dengan perempuan tadi, berarti perempuan itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Jelas insya Allah jelas insya Allah. Nah, jadi tersentuhnya kulit laki-laki, perempuan, kulit menyentuh laki-laki atau kulit perempuan menyentuh laki-laki atau kulit laki-laki menyentuh perempuan dan dua-duanya kabiraini, dua-duanya sudah dewasa, dua-duanya batal. Kayak tadi perempuan tadi misalkan, perempuan tadi umurnya baru 13 tahun, tapi postur tubuhnya sudah kayak anak gadis umur 18 tahun. Untuk laki-laki yang normal itu tertarik dengan postur tubuh wanita tadi, berarti wudhunya batal dua-duanya. Bukan cuma lanang ini yang batal nyentuh. Budak itu juga batal wudhunya kalau disentuh sama laki-laki lain. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah kabir, berarti sudah besar, walaupun belum balik.
patokannya kan di dalam bab wudu bukan balik atau belum balik, tapi sudah bisa tertarik belum orang yang normal. Sekali lagi patokannya yang dijadi patokan, yang dijadi hitungan wong yang normal, bukan wong yang sakit. Ajnabiyaini, kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan tadi, laki-laki dan perempuannya selain mereka harus sudah kabiraini, udah dewasa, juga harus ajnabiyaini. Ajnabiyaini itu tidak ada hubungan mahram. Ajnabi itu wong asing. Maksud wong asing di bab wudu ini bukan mahram. Bukan mahram. Kita sebutkan siapa be mahram itu. Mahram itu ada yang bin nasab karena garis keturunan keluarga. Ada yang karena musoharoh, ada yang karena besan atau karena perkawinan. Maaf, karena perkawinan. Mahram bin nasab, siapa perempuan yang mahram untuk kita? Artinya berarti siapa laki-laki yang mahram untuk perempuan, tinggal dibalik be. Nah, jadi yang dibahas sama ulama yang disebut siapa yang mahram untuk laki-laki? Bin nasab. Gara-gara garis keturunan keluarga ada 7. Ini yang bin nasab. Ibu kandung atau ibu lah, ibu tidak mesti ibu kandung. Ibu apa namanya? Ibu tiri kaget, bukan di sini, betul ini ibu kandung. Ibu kandung. Pertama yang mahram bin nasab, karena nasab, artinya karena ada darah daging. Siapa be? Ibu kandung. Ibu kandung ini dan seterusnya sampai ke pucuk. Sampai ke pucuk, ya ibunya ibu, ibunya ibu, terus sampai Siti Hawa istilahnya. Sampai Siti Hawa. Itu mahram kita galau. Ibu galau itu. Jadi ibu kandung atau ibunya ibu kandung terus sampai ke Siti Hawa. Mahram galau. Kemudian putri kita. Putri kandung tentunya. Al-bintu, putri kan kandung. Putri kita. Cucung kita, putri-putri. Buyut kita sampai. Jadi yang perempuan sama Nabi Adam istilahnya. Itu semua putrinya Nabi Adam, mahram. Paham? Jadi putri, anaknya putri kita, cucunya putri kita, buyutnya putri kita terus sampai ke bawah, betina itu mahram kalau ke kita. Mahram kalau. Arti mahram ini boleh bersentuhan dan wudunya tidak batal. Kemudian al-ukhtu, saudari kandung. Saudari kandung atau saudari seibu atau saudari sebapak. Karena kan ada nasab kalau ini. Saudari sebapak berarti bapaknya sama, ibunya beda. Sama saudari itu. Saudari seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Sama, itu hitungannya ukhtun, saudari kalau. Atau bapak sama, ibu sama, saudari kandung. Itu semua mahram tidak membatalkan wudu. Al-ammah, bibi. Bibi ini, ammah ini saudari bapak. Saudari bapak. Baik saudari bapak kandung atau saudari bapak sebapak atau saudarinya bapak kita seibu. Saudari bapak. Atau khalah, saudarinya ibu. Baik saudari kandung ibu atau saudari sebapak ibu, saudari seibu ibu. Itu semua. Dan sampai ke atas. Saudari bapak. Berarti kalau kita tarik ke pucuk, saudari nenek, mahram. Saudari kakek, maaf, saudari kakek, mahram. Tarik ke pucuknya lagi, saudarinya buyut kita, mahram. Paham? Jadi bibi tadi saudari bapak dan tarik ke pucuk terus, itu mahram galau.
Yang ibu juga begitu, saudari ibu, mahram kita. Cium tangan boleh, tidak batal wudhu. Bibi kita, saudari ibu. Saudari nenek, ibu kita punya ibu, nenek kita kan. Nah, nenek kita ini punya beradean betino, saudari, saudari nenek, sama. Itu statusnya kholah semua. Kalau di kitab itu statusnya kholah. Kholah itu bibi dari ibu. Walaupun dia itu bukan bibi Ustadz, nenek kami, iya nenek. Tapi kalau di kitab itu statusnya kholah. Sebagaimana nenek dari ibu statusnya ibu, kalau di kitab ulama persingkat tidak panjang, berarti nenek itu kan statusnya ibu. Samo itu. Berarti saudari nenek sama dengan saudari ibu dan sampai ke atas. Itu semua mahram kita. Nah, jadi beradean bapak, saudari bapak mahram, bibi, saudari ibu mahram. Saudari kakek mahram kita, kakek dari bapak, saudari nenek kita atau saudari nenek dari bapak mahram. Ya pokoknya yang mana itu ada garis nasab ke kita, baik dari bapak atau dari ibu kita, samping-sampingnya itu mahram semua. Kepucuk bapak berarti kan bapak gitu, samping-sampingnya saudarinya mahram. Bapak punya bapak, samping-sampingnya saudarinya mahram. Bapak punya ibu, samping-sampingnya mahram. Kita punya ibu, samping-samping ibu kita hawashi. Kalau bahasanya lain di kitab namanya hawashi. Hawashi itu pinggiran atau samping-sampingan. Yang maksudnya saudara-saudarinya itu mahram kita semua. Jelas insyaallah. Bintul akhi, saudari putri dari saudara kita, atau bintul ukhti atau putri dari saudari kita, keponakan kan, itu tidak mahram. Kita punya beradean, dia punya anak perempuan, berarti keponakan kita. Atau kita punya saudari punya anak perempuan, berarti sama dengan keponakan kita. Semua ini mahram bin nasab. Mahram bin nasab. Dan yang dimahramkan dengan nasab sama dengan mahram dengan rodha, dengan suson. Artinya begini, misalkan Zikri, taruhlah misalkan habis kawin punya anak, misalkan sama siapa contohnya Zikri misalkan nyusui anaknya Aib. Anak Aib misalkan nyusu ke istrinya Zikri. Ini kan berarti saudara suson. Ini penting Pak. Apalagi yang suka ngamalkan suson-suson ini. Ini mahram. Jadi anak Aib yang disusui sama istrinya Zikri berarti jadi seperti anaknya Zikri. Sudah macam anak kandung. Berarti anak Aib ini mahram dengan semua mahramnya Zikri, mahram dengan semua mahram istrinya Zikri. Udah macam istilahnya gampangnya anggapnya anak Aib ini anaknya Zikri. Selesai. Jadi itu susun. Tapi Zikri, istrinya Zikri, anak Zikri yang lain ke Aib, ke istri Aib, nah kati hubungan keberadaan, misalkan anak Aib yang punya adiknya yang disusui sama Zikri ini punya adik atau punya kakak, tapi tidak disusui sama istrinya Zikri, itu tidak ada kaitan sama sekali. Cuman yang di situ masuk ke keluarga ini. Cuman yang disusui masuk ke keluarga yang menyusui. Yang menyusui tidak ada kaitan sama sekali ke keluarga anak yang dia susui. Jelas insyaallah. Jadi cuman anaknya Aib yang jadi seperti anaknya Zikri. Udah macam anak kandung. Kata Nabi, yahrumu birradha ma yahrumu bin nasab. Menjadikan mahram dengan susuan, dengan suson itu seperti mahram nasab, seperti anak kandung. Yang mahram sama Zikri, yang mahram sama istri Zikri, semuanya mahram ke anak Aib yang disusui sama Zikri. Tapi Zikri, anak Zikri yang lain, istri Zikri, tidak ada kaitannya ke keluarga Aib.
Ayah punya anak lain, tidak nyusu ke zikri, kati hubungan ke zikri kati. Oh, ini ayah suson misalkan kakakku dan hati. Cuman yang nyusui, yang disusui masuk ke keluarga yang menyusui. Yang menyusui tidak masuk ke keluarga yang dia susui. Tidak, cuman budak tadi be masuk ke keluarga zikri. Sudah, sama dengan obati mahramnya itu. Nah, jelas insyaallah Kemudian yang terakhir, mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Tadi kan mahram dengan nasab, dengan keluarga, dengan apa ada hubungan darah, 7. Kemudian mahram dengan suson, sama 7 juga. Jadi udah 14, 7 tambah 7, 14. Namanya itu. Nah, tinggal mahram karena sebab pernikahan. Siapa yang mahram? Ini mahram pembahasan wudhu batal atau tidak, bukan bahasan kawin, bukan. Ini sekali lagi pembahasan mahram wudhu batal atau tidak. Jadi 7 tadi yang ada hubungan keluarga tidak membatalkan wudhu, mahram. Suson tidak membatalkan wudhu, sama be, mahram. Gara-gara pernikahan, siapa? Siapa yang jadi mahram kita karena ada jalinan hubungan pernikahan. Ada 4. Yang pertama, mertua. Mertua. Kita menikahi perempuan, maka ibu perempuan tadi mahram kita, ibu mertua. Cium tangan kan? Tidak batal wudhu. Walaupun belum kumpul dengan putrinya. Baru ijab kabul istilahnya. Baru ijab kabul dengan putrinya, kemudian cerai misalkan. Baru ijab kabul. Ada laki-laki, misalkan kita kasih nama si Agus, kata nama Agus ini kan. Si Agus baru kawin. Jangan zikri, karena zikri insya Allah tidak cerai kalau udah kawin. Si Agus baru kawin dengan perempuan, baru ijab kabul. Baru qabil tuh, maka dia sudah halal mahram kepada ibu perempuan tadi, mertua. Cium tangan, boleh cium tangan. Walaupun setelah itu dia ceraikan istrinya tadi, belum kumpul, belum disentuh, belum melihat misalkan. Baru ijab kabul, habis itu dia ceraikan. Tetap mahram ke ibu mantan istrinya. Jadi katik mantan mertua. Mantan mertua itu tidak kati, mantan istri ada, mantan mertua tidak kati. Tetap mahram. Tetap mahram. Walaupun si istrinya tadi sudah dia ceraikan, atau apalagi kalau meninggal, tetap. Pokoknya kalau sudah ijab kabul, walaupun belum kumpul, pisah, maka mertuanya tetap mertua. Mahram tidak batal, dia salamat. Bersentuhan tidak batal. Mertua. Kemudian yang kedua, bintuz zaujah indakhala bil Bintuz zaujah indakhala bil Si Agus tadi kawin sama perempuan yang sudah janda dan punya putri. Si Agus tadi kawin, ini tidak apa-apa Pak, agak lama karena tanggung kalau disisakan. Tanggung nyelaskannya lagi kayak bulan depan. Ini majlis sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Jadi kita habiskan bab ini. Si Agus kawin dengan perempuan yang statusnya janda dan sudah punya anak perempuan. Anak tiri kan ini, atau anak bawaan istilahnya. Apakah putri istrinya tadi mahram kepadanya? Bukan putri dia itu. Hati-hati, itu bukan anaknya. Tidak boleh dinisbatkan ke dirinya. Tidak boleh, harus nisbat putri tadi ke bapak kandungnya. Jadi si Agus ini kawin dengan janda yang sudah punya anak perempuan. Apakah anak perempuan janda tadi mahram ke Agus? Tidak mahram sampai Agus kumpul dengan ibunya. Kalau Agus, misalkan si Agus ini
baru ijab kabul dengan ibunya. Pas nengok anaknya lebih cantik, aku nak anaknya beh, tak jadi misalkan, nah anaknya beh, tak jadi aku nak ibunya, boleh cerai ke ibunya, kawini anak dengan catatan belum kumpul. Selagi Agus belum kumpul dengan janda tadi, maka Agus tidak mahram kepada anak janda tadi. Sampai kapan Agus mahram ke putri janda tadi? Sampai Agus kumpul. Kalau baru ijab kabul, belum mahram. Agus kumpul dengan istrinya yang janda sudah punya putri, maka putri istrinya yang janda yang sudah dia kumpuli, kumpul itu maksudnya Pak hubungan suami istri bukan kumpul serumah be. Kita perjelas ini. Oh kumpul serumah, udah kumpul be, baru serumah. Tidak. Kumpul tuh ngertilah kamu kan maksudnya tuh. Malu juga kita nih kalau belak-belakan tuh. Jadi kumpul tuh maksudnya udah hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang dimaksud dalam bab nikah itu Pak al-jima. Bukan hanya satu kamar, bukan hanya permulaan, baru dipeluk, baru cium, tidak. Kemaluan masuk ke dalam kemaluan. Itu yang dimaksud di bab ini, di bab nikah, di bab ini itu. Nah, jadi si Agus tadi kapan dia mahram ke anak janda yang dia nikahi ketika dia sudah mengumpuli janda tadi. Nah, dia udah kumpul dengan istrinya yang janda tadi, punya anak putri, maka putri janda tadi jadi mahram untuk dirinya. Mahram. Tidak apa-apa salaman. Anak. Tapi bukan anak kandung, anak tiri atau anak bawaan kalau istilah kita orang Palembang. Mahram. Jelas insyaallah? Jelas. Kemudian yang ketiga, istri bapak. Ini sebenarnya gambarnya tinggal dibulak-balik baik. Istri bapak. Misalkan kita punya bapak kawin lagi. Kita punya bapak kawin lagi dengan perempuan. Maka tadi sama statusnya. Perempuan istri bapak kita tadi mahram untuk kita. Istri bapak mahram untuk kita. Jadi ibu kita. Jadi ibu kita. Walaupun belum kumpul. Walaupun belum kumpul. Jadi mahram untuk kita. Istri bapak. Ini cuman istri bapak. Tidak sampai ke pucuk-pucuknya tidak. Hati-hati. Oh ini ibu aku. Ibu kau dari mana? Bini bapak aku yang kedua. Berarti aku boleh salaman dengan ibu-ibunya. Tidak boleh. Paham ya? Jadi bapak kita misalkan punya istri kedua, kita tidak mahram ke mertua bapak kita. Mertua dari istri kedua. Boleh kita kawin, boleh. Tidak mahram ke anak bawaan yang sudah jadi bapak kita misalkan nikah sama janda. Sudah punya putri. Ini tidak mahram sama kita. Boleh tidak? Jadi bapaknya ngawini jando, anaknya ngawini anak jando. Yang mana jando tadi dikawini oleh bapaknya? Boleh. Paham Pak ya? Boleh. Jadi bapaknya, Agus ini punya bapak. Bapaknya kawin sama jando. Habis itu, tidak tahunya jando tadi punya anak betino. Boleh tidak Agus ngawini anak betino dari janda yang sudah dikawini oleh bapaknya? Boleh. Tidak mahram. Hati-hati, oh ini saudari aku, pelukan, salaman, tidak mahram, berdosa. Tidak boleh. Karena boleh kawin. Atau misalkan mau nikahi ibunya si janda ini, boleh. Si Agus dapat jatah ibunya. Misal kan ini Bu, aku ngomong misal. Karena janda tidak mesti tua loh. Janda 15 tahun, bukannya udah kawin, udah disetujui janda kan gitu. Ibunya, Bapak Agus ngawini jandonya. Jando ini punya ibu. Boleh tidak oleh si Agus anaknya ini dikawini? Boleh, tidak mahram. Jadi Agus mengawini mertua bapaknya. Agus ngawini mertua bapaknya. Apalagi beradekan jando tadi. Jando tadi misalkan betino tadi punya beradekan. Tidak mesti jando ini tidak mesti jando.
Bapak kita kawin dengan perempuan, berarti kan bukan ibu kandung kita. Boleh tidak kita ngawini beradean perempuan tadi? Boleh. Terjadi siapa? Abdul Muttalib dan Sayyiduna Hamzah. Oh, panjang ibunya. Oh, ibu. Abdul Muttalib, kan kakek Nabi. Kakek Nabi bukan dengan Sayyidina Hamzah. Abdul Muttalib dengan ayah Nabi Abdullah. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah ini ayah kandung Nabi kan. Siapa istri ayah kandung Nabi Abdullah, ibu kandung Nabi? Siti Aminah. Siti Aminah ini istrinya Abdullah. Siti Aminah ini punya kakak dinikahi sama Abdul Muttalib. Lahirlah Sayyiduna Hamzah. Jadi Sayyiduna Hamzah itu dari satu sisi beradean Abdullah, dari sisi lain keponakan istrinya Abdullah. Paham enggak? Kita ulangi. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Bapak anak ini kan, bapak anak ini mengawini perempuan yang kakak adik. Boleh. Jadi Abdullah kawin dengan Siti Aminah, Abdul Muttalib kawin dengan kakaknya Aminah. Ya, tentu yang kawin duluan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dulu kawin dengan kakaknya Aminah. Berarti istri Abdul Muttalib, kakaknya Aminah ini ibu tirinya Abdullah. Habis itu Abdullah ngawini adik ibu tirinya. Abdullah ngawini adik ibu tirinya, bukan bibinya itu, tidak mahram. Karena yang mahram ke Abdullah cuman istri bapaknya. Istri Abdul Muttalib mahram ke Abdullah. Tapi adiknya, saudarinya itu bukan mahramnya Abdullah, maka dinikahi sama Abdullah, Siti Aminah. Sebelumnya Siti Aminah punya saudari sudah dinikahi oleh Abdul Muttalib, punya anak Hamzah. Jadi Sayyiduna Hamzah itu di satu sisi pamannya Nabi, di satu sisi misan Nabi. Di satu sisi pamannya Nabi karena Hamzah saudaranya Abdullah, ayah kandung Nabi. Di satu sisi misalnya Nabi karena ibunya Hamzah dan ibu Nabi dua beradik. Jelas insyaallah. Kemudian yang terakhir zaujatul ibn, yaitu istri anak, menantu. Jadi dibulak-balik mertua mahram, menantu juga mahram. Nah, ini yang ketiga dari yang membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu adalah kita menyentuh kemaluan. Sudah, itu terakhir dah. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan manusia. Maaf, tadi ada yang lupa kita bahas. Nyentuh kulit ini kulit laki-laki nyentuh kulit perempuan. Sekarang kalau misalkan yang disentuh salah satunya dari bangsa jin, misalkan, apakah batal? Jadi misalkan jinnya perempuan, manusianya laki-laki, saling nyentuh, batal enggak? Batal menurut pendapat yang muktamad. Batal. Kenapa? Karena boleh kawin. Manusia itu sah kawin sama jin. Sah. Cuman galak apa tidak usah lah Pak. Jangan. Tidak laku nian berarti di manusia sampai nyari ke bangsa jin. Cuman sah apa tidak? Sah. Karena perkawinannya sah, berarti kalau laki-laki, baik misalkan laki-lakinya manusia atau laki-lakinya bangsa jin, menyentuh kulit wanita, perempuan, wanita manusia atau wanita dari bangsa jin, wudunya batal. Itu batal. Kemudian yang batalkan wudu terakhir yaitu adalah menyentuh kemaluan manusia. Nah, kalau kemaluan di situ harus kemaluan manusia. Kemaluan binatang tidak batal. Kemaluan binatang, hewan disentuh tidak batal. Kemaluan manusia, baik kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain, batal wudunya. Kemaluan orang lain tadi masih nyambung atau udah terputus, misalkan ada kemaluan yang terputus, misalkan, batal enggak wudu nyentuhnya? Kata ulama dijingok dulu. Kalau misalkan orang langsung tahu, oh ini kemaluan laki-laki, terpotong misalkan, artinya bentuknya masih utuh, batal wudunya.
Iya, tidak apa-apa Bu. Ini kalau memang dibahas sama ulama dalam kitab ini. Jadi kemaluan yang terpotong, apakah batal wudhu kita menyentuhnya? Ini semua nih, ya, baik yang nyentuh tadi laki-laki atau perempuan, batal wudhunya kata ulama dilihat. Kalau terpotong tadi bentuknya masih utuh, sekiranya orang lihat langsung tahu ini kemaluan, maka yang nyentuh wudhunya batal. Tapi kalau sudah terpotong habis misalkan, ya, tinggal sisa-sisa, tidak batal wudhunya. Yang batal ini cuman yang menyentuh. Kalau kemaluan, yang batal cuman yang menyentuh. Yang disentuh kemaluannya, misalkan ada orang nyentuh kemaluan orang lain, tidak batal. Yang batal cuman yang disentuh. Tapi kalau jenis mereka berbeda, batal berarti kan? Karena bukan dari kemaluan, dari kulit ketemu kok kulit. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jelas. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ini kita buka sambil minum-minum sesan soal jawab. Mudah-mudahan ngerti, paham. Tidak apa minta maaf agak lama karena ini pembahasan kalau dibagi dua tanggungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.